Orang dalam, balik lagi sama gue Babon. Di episode kali ini gue bakal bercerita tentang apa itu dalam Vespa, bagaimana gue bisa ngumpulin Vespa-Vespa yang ada, dan gimana tempat ini jadi tempat menghobi bersama teman-teman. Ya kita simak. Sebenarnya dalam Vespa itu sendiri itu bukan sengaja gue bentuk atau dibuat bagaimana kita berhobi ya. Awalnya itu nggak itu sebetulnya. Awalnya itu gue dengan Vespa yang ada Pak Dehendra di situ sebagai mekaniknya untuk maintenance kendaraan yang gue punya. Tetapi dengan kepercayaan teman-teman dan banyak teman-teman yang bermain gitu, jadilah tempat ini jadi tempat berkumpulnya teman-teman itu sendiri. Kenapa Vespa? Salah satu alat transportasi yang gue pilih sebagai hobi gue. Mungkin pada awalnya rasa suka itu timbul karena orang sekitar gue, yaitu bokap gue. Bokap gue memiliki Vespa yang dia punya dari gue kecil, dan itu dulu jadi satu-satunya alat transportasi di keluarga kami. Mau tidak mau, suka tidak suka, setiap hari gue melihat itu motor. Sebenarnya kalau rasa ketertarikan, gue sebagai anak laki-laki punya ekspektasi lebih terhadap kendaraan transportasi yang gue suka. Tapi kalau kita lihat lagi, bokap gue cukup mempertahankan Vespanya untuk dijadikan alat transportasi di keluarga kami dulu. Singkat cerita, gue mulai tumbuh besar dan gue sudah mulai bekerja. Gue mulai menyisihkan uang gue untuk bisa beli alat transportasi. Dan akhirnya pun gue putuskan untuk membeli Vespa PTS tahun 1985 dengan harga Rp900.000. Di tahun itu Vespa PTS tuh gak laku. Vespa notabene tidak laku dan orang tidak begitu suka dengan kendaraan ini karena muncul dengan kendaraan-kendaraan modern yang ada. Dan alasannya kenapa gue bisa mengumpulkan Vespa-Vespa yang ada ini itu bukan karena gue suka, bukan karena gue hobi, tapi alasan gue lebih ke arah ini balas dendam gue. Kenapa sih gue balas dendam? Di tahun itu gue bekerja, gue menggunakan Vespa PTS 100 yang bentuknya jelek banget, warnanya nggak oke, dan layak jalan sih, tapi orang tuh akan ngeliat lu tuh agak kurang gimana gitu lah ya. Suatu ketika gue pakai, gue bekerja, dan sedihnya saat lu tidak diorangkan saat lu menggunakan sebuah alat transportasi. Jadi mirisnya menurut gue, kenapa sih orang itu menilai kita itu dari apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai. Itu salah satu kekecewaan gue. Dan salah satu faktornya ialah Vespa PTS gue yang gue pakai karena dia nggak keren, karena ya mungkin jauh dari ekspektasi mereka lah ya memandang gue. Di perjalanan pulang tuh gue sedih. Kenapa sih harus ada pemikiran-pemikiran itu di luar sana? Kenapa sih kita tuh harus menunjukkan siapa diri kita supaya kita dihargai orang? Rasa pertanyaan itulah yang mendasari gue. Bila Tuhan kasih izin gue, bila Tuhan kasih rezeki lebih ke gue akan kumpulkan Vespa. Gue cuma punya mimpi itu waktu itu. Karena menurut gue, kendaraan ini bukan membawa kita di titik terendah kita sampai kita dihina orang dan segala macamnya. Tapi ini alat transportasi. Semua punya hak untuk bisa melakukan itu. Di beberapa tahun kemudian, gue mulai mengumpulkan beberapa jenis Vespa dari tipe VBB, dari tipe Sprint,
dan ada small frame-nya. Nggak pakai kerasa kok. Gua ngumpulinnya satu demi satu, tahun ke tahun. Dulu tempat ini belum ada, jadi gue masih titip motor-motor gue di rumah teman-teman gue. Dan sampai gue punya rezeki untuk bikin tempat ini dan Vespa gue bawa pulang. Kenapa gue namain dalam Vespa? Dalam itu sebenarnya artinya itu tempat tinggal. Dimana kalau tempat tinggal itu identik dengan kata nyaman. Dan kenapa ada kata Vespa di ujungnya? Berarti bagaimana ini rumahnya Vespa. Ini rumah bagaimana kita bersama-sama bisa berhobi bersama, sharing bersama tentang apa itu Vespa. Gue ngebentuk tempat ini bukan dengan disengaja. Jadi dengan jumlah motor yang agak sedikit banyak, gue punya mekanik yang namanya Pak Hendra, yang sebelumnya dia adalah mekanik dari bokap gue, dan akhirnya gue teruskan. Pada awalnya dia hanya memaintain kendaraan-kendaraan yang gue punya, karena gue suka pakai kendaraan gue untuk daily. Dengan jumlah yang agak banyak ya gue pasti gunakan dia untuk merawat itu. Tetapi dia pun juga banyak customer dia yang di luar sana yang ingin memperbaiki motor. Singkat cerita, terjadilah suatu project di mana gue diminta untuk membuat suatu motor waktu itu. Dan dari situlah awal muasal gue membuat tempat ini itu bukan menjadi komersil ya. Gue membuka tempat ini untuk orang banyak, untuk kita bisa saling cerita, untuk kita bisa saling sharing, untuk kita bisa saling berbagi bagaimana dan apa yang terjadi di luar sana. Jadi kita tuh berhobi cerdas lah bahasa gue. Jadi nggak melulu kita tuh percaya dengan apa yang orang kerjakan. Kita nggak melulu meyakini apa yang dilakukan itu benar. Tapi kita sama-sama berdiskusi seperti apa sih seharusnya gitu loh. Nah dari kejadian itu, dari omongan mulut ke mulut, tempat ini jadi tempat berkumpulnya para penghobi Vespa, dari tua, muda, bapak-bapak, kakek-kakek itu ada, dari pedagang mie ayam, pedagang kasongan, semua berkumpul semua di sini tanpa pikir status mereka, siapa, apa, semua sama ada di sini. Dan ini terbuka banget buat umum untuk kita bisa sharing sama. Tujuan gue itu ada tempat ini karena ada rasa penyesalan gue ketika melihat sebuah pekerjaan dari oknum bengkel yang tidak bertanggung jawab. Ada penukaran isi dalamnya, ada pengerjaan yang dia kurang baik, atau apalah itu. Jadi menurut gue itulah salah satu alasan gue. Dan gue pengen banget menginfluence teman-teman yang ada di sini tuh, saat lu berhobi, tolong serahkan hati lu tuh dengan hobi lu tuh dengan baik. Gue selalu bilang ke teman-teman, ini bukan bengkel, ini tempat kalian sharing, ini tempat kalian berkarya. Posisikan di mana kalian itu suka, dan posisikan di mana gua bukan bengkel. Jadi kita bisa sharing bareng-bareng apa yang mau lu pakai, dari tipe apa yang mau lu suka, dari seperti apa karakter lu yang lu mau. Kita bisa sharing sama-sama di sini. Jadi sebenarnya ikatan dalam itu sebenarnya sih lebih ke arah kekeluargaan ya. Karena semua teman-teman yang ada di sini itu udah kayak kita bentuk sebagai keluarga sendiri. Kita touring sama-sama, kita pecahkan masalah dari motor, mesinnya, modifikasinya, hingga pekerjaan apanya, hingga permasalahan keluarga pun kita bisa selesaikan bersama di sini. Jadi ini pure bagaimana rumah untuk teman-teman saling sharing dan saling berbagi lah. Itu sih tujuannya. Jadi dan kenapa ini jadi sebuah konten, ada teman-teman kreatif yang mau meng-create ini sebagai konten
yang menurut gue pengen dengan konten ini orang-orang yang punya nilai sentimental, emosional dengan kendaraannya bisa bercerita semua di sini. Dan gue yakin dengan rasa emosional itu sendiri, tiap individunya punya cerita, punya rasa, punya perjalanan yang layak untuk orang tahu dan orang dengar. Makanya kenapa jadinya di dalam itu bikin konten dan dibantu teman-teman kreatif dari Dreamcatcher. Alasannya sih itu. Jadi sebenarnya kalau ini bengkel komersil itu salah. Ini rumah, siapapun boleh main ke sini, siapapun boleh sharing barang di sini. Gak ada yang hebat. Dan di sini gue pengen ini bukan gue pribadi, tapi ini semua, ini punya semua. Jadi teman-teman bisa saling sama-sama kita bangun tempat ini jadi tempat komunikasi yang baik, berhobi yang baik, tanpa ada mandang kasta di dalamnya. Karena menurut gue saat kita sama semua, duduk sama rata, berdiri sama tinggi, itu mungkin kali ya. Jadi mau lu siapa orang hebat di sana, lu akan semua sama di sini. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mau menuangkan emosionalnya, rasanya dengan motornya, boleh datang kemari, kita ngobrol bareng, kita sharing bareng. Jadi gua membuka semua, siapa yang mau bercerita tentang Vespanya dengan keluh kesahnya, silakan datang sini. Kalau lo masih wilayah Jabodetabek, lo minta disamperin. Kalau gue waktunya ada, pasti gue samperin. Kita ngobrol bareng, kita ngonten bareng. Nah, kita mengabadikan ceritanya seperti apa, dan gue yakin setiap orang punya cerita menariknya masing-masing. Dan menurut gue itu suatu memori yang nantinya akan lo lihat ke depan. Tentunya dengan adanya media digital ini, kita manfaatin aja. Jadi yang mau gabung, yang mau ikutan ngobrol, yang mau bercerita, boleh komentar di bawah. Gue terbuka banget. Atau lu boleh japri nomor telepon gue di sini, boleh banget. Oke, mari berhobi dengan cerdas. Itu saran gue. Mari bervespa, mari berkarya. Dadah.